Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada MPLS hari keempat ini, saya akan memaparkan materi tentang cara belajar yang efektif. Nah, permasalahan di sini adalah, pernahkah kalian ketika sudah belajar tapi masih mendapat nilai di bawah KKM, masih mendapatkan nilai yang jelek? Nilainya masih kurang maksimal. Pernah nggak? Kalau pernah, itu tandanya cara belajar kalian kurang efektif. Nah, terus bagaimana cara belajar yang efektif itu? Nah, berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah dengan cara belajar kelompok. Kenapa kita harus belajar kelompok? Karena dengan belajar kelompok, kegiatan belajar itu akan lebih menyenangkan. Kita akan belajar bersama dengan teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Nah, tapi untuk belajar kelompok ini sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa, dengan tujuan agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Dan ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, biar kita jadi ketularan pintar dan rajin. Nah, apa yang dibahas dalam belajar kelompok? Yang dibahas dalam belajar kelompok adalah pelajaran yang belum dipahami. Silahkan bertanya pada teman yang lebih paham. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, kembali lagi bertanya kepada bapak atau ibu guru. Kemudian yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Caranya bagaimana? Nah, bagian-bagian penting dari pelajaran itu kita catat di kertas atau buku kecil, sehingga nanti kalau misalnya ada waktu luang, itu catatannya bisa kita baca dan dibawa kemana-mana. Jadi dimanapun kita berada, kita masih bisa membaca catatan dari intisari pelajaran tadi. Nah, tapi untuk intisari pelajaran ini ya, catatannya tadi nggak boleh dijadikan untuk media mencontek. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Nah, jadi dengan perencanaan ini nanti kita bisa menyesuaikan target pencapaian yang dengan kemampuan yang kita miliki. Caranya bagaimana? Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Misal, hari ini saya harus belajar matematika minimal 30 menit. Saya harus belajar IPA minimal 30 menit, dan sebagainya. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Jadi, untuk disiplin, kalau kita sudah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Jadi kalau sudah waktunya, oh di sini misal ya, contoh, di sini jam 17 sampai jam 18. Di sini waktunya adalah membaca. Maka gunakan waktu ini, disiplinkan harus untuk membaca, jangan digunakan untuk yang lain. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Kenapa? Karena nanti jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak kita ditanya, maka kita nanti juga akan semakin ingat dengan jawabannya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Caranya bagaimana? Dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Jangan bicara sendiri kalau bapak atau ibu guru sedang menjelaskan. Setelah itu, ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Nah, kalau sudah menguji nanti, dicoba, kemudian selesai, dicek dengan kunci jawaban. Kalau masih ada yang salah, silakan dicoba ulang kerjakan. Dicek lagi, kalau masih salah, dicoba lagi, jangan pernah menyerah ya. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Biasanya ini terjadi kalau misalnya tahu besoknya itu waktu ulangan. Besok ulangan, oh saya harus belajar. Biasanya belajarnya sampai larut malam, begadang. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu. Caranya gimana supaya kita siap? Yaitu tadi harus disiplin belajar setiap hari. Oke, yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nanti kalau ulangan ujian, kita nggak boleh mencontek. Kenapa? Karena nanti kalau mencontek, itu dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Jadi kalau nanti ulangan itu, kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi
terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Nah, anggaplah kalau dengan mencontek ini pasti nanti akan ketahuan sama guru gitu ya. Kemudian yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Untuk melatih rasa tanggung jawab ini, begitu misalnya apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Apakah harus membersihkan sendiri? Tidak, silahkan ajak teman-temanmu untuk membantu membersihkan kelas bersama-sama, dan di situ nanti kalian akan bertindak sebagai pemimpinnya. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Seperti tadi yang sudah saya bilang, nggak boleh ngomong sendiri. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya tahu, silahkan langsung angkat tangan. Saya tahu jawabannya, Bu. Itu ya. Yang 11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu. 12. Kerjakan PR. Nah, kalau PR ini biasanya anak-anak selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Caranya gimana? Jangan malas untuk mengerjakan PR. Alasannya lupa. Itu karena apa? Karena kalian sering menunda pekerjaan. Jadi begitu nanti misal ada PR, sepulang sekolah langsung dikerjakan. Jadi nanti kalau sudah selesai PR-nya, kalian masih punya banyak waktu untuk bermain atau nonton TV. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Jadi nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak terlalu banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, kalau ini semuanya dilakukan secara berimbang. Jadi waktunya makan ya makan, istirahat, bermain ya bermain, waktunya belajar ya belajar. Dengan demikian nanti badan jadi segar setiap hari. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Misal, kalian kurang suka pelajaran matematika, silahkan dilatih setiap hari. Nanti lama-lama kalian akan jadi suka gitu loh. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Dari sini nanti saya harus ikut ekstrakurikuler apa? Silahkan cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Misal, kalian suka taekwondo, silahkan ikuti kursus atau ekstrakurikuler itu. Oh, saya suka sepak bola, silahkan ikut sepak bola, dan seterusnya. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Nah, di sini perlu diketahui bahwa orang tua itu adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Silakan jika di rumah kalian minta dampingi orang tua untuk belajar. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 18. Jangan suka mencontek teman. Kenapa? Karena nanti kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Dan belum tentu jawaban contekan yang kamu contek dari temanmu tadi itu jawabannya benar gitu ya. Toh nanti juga kalau ketahuan sama guru atau teman lain, kalian nanti pasti akan menanggung malu. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Misal sedang enak-enak nonton film, kemudian dipaksa sama orang tuanya, ayo waktunya belajar. Kalian nggak niat kan, jadinya nanti waktu belajar kepikiran filmnya apa gitu. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Caranya bagaimana? Silahkan kalian cari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Misal di kamar, itu ada meja belajarnya ditata yang rapi sehingga lebih semangat untuk belajarnya. Atau misalnya, oh saya lebih suka belajar di perpustakaan, silahkan berangkat ke perpustakaan. 21. Hindari sikap tidak jujur. Contohnya apa? Contohnya kalau mencontek itu tadi, makanya nggak boleh mencontek. 22. Metode imitasi.
Imitasi itu apa? Imitasi itu meniru. Metode ini biasanya direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Meniru apa? Meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Oleh karena itu, guru itu dikukulan ditiru. Silahkan ditiru contoh yang baik. 23. Trial and error. Trial and error ini apa? Trial and error ini adalah mencoba. Jika kalian gagal, silahkan diulang coba lagi. Masih gagal, silahkan coba lagi sampai kalian berhasil. Gitu. 24. Conditioning. Kenapa di sini manusia itu bisa belajar dengan pengkondisian? Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Di sini dicontohkan pada anjing. Anjing jika melihat makanan, dia nanti akan meneteskan air liur. Bagaimana jika anjing diberi lonceng? Dia tidak akan merespon. Kemudian dicoba lagi, anjingnya diberi makanan dan lonceng. Ternyata dia mengeluarkan air liur. Kemudian dicoba lagi dengan lonceng saja, bunyi lonceng, maka dia nanti akan mengeluarkan air liur. 25. Metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya, bisa menarik kesimpulan. Kuncinya apa? Kuncinya dengan sering menjawab pertanyaan. 26. Mulailah dari yang kecil. Caranya bagaimana? Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau yang paling gampang. Setelah itu baru dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau mengerjakan soal, kan pasti dikerjakan yang mudah terlebih dahulu. Jangan mengerjakan yang susah. Kalau mengerjakan yang susah dulu, nanti kalian akan merasa berkecil hati. Gitu. 27. Sering-seringlah praktis. Jadi di sini istilahnya adalah practice, practice, practice. Jadi latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. 29. Mohon bimbingannya, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah belajar, biasakan untuk membaca doa. Yang 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Oleh karenanya, kita bisa menggunakan media dan sumber yang relevan lainnya. Misalnya, internet, koran, buku lain, majalah, atau bisa juga pakai video ya, boleh. Nah, itu tadi adalah tips-tips belajar efektif. Untuk selanjutnya di sini saya punya 2 pertanyaan, silahkan dijawab. Yang pertama, sudahkah kalian membaca doa sebelum dan sesudah belajar setiap akan belajar? Tuliskan doa sebelum dan sesudah belajar beserta artinya. Yang kedua, berdasarkan cara-cara belajar efektif yang sudah dijelaskan tadi, cara belajar efektif manakah yang sesuai dengan karakter kalian, sehingga bisa kalian terapkan seterusnya? Di sini nanti jawabannya boleh lebih dari 1, berikut alasannya ya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul di sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetap semangat anak-anakku. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.